Selamat malam Jale, para upasaka upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Beberapa hari yang lalu Jale tanya ke saya, Bante sekarang udah gak pernah panas dalam ya? Saya baru ingat karena ada ini kan, yang dana ini. Karena waktu di tempat sebelumnya itu saya setiap hari panas dalam. Waktu saya tanya, udah enggak loh sekarang, saya bilang. Karena dulu itu saya ceramahnya tiap hari. Itu saya tahu. Mungkin 2 tahun lebih ya. Hampir 3 tahun, tiap malam. Enggak ada liburnya. Ngejar restoran. Makanya panas dalam. Terus dulu saya itu yang setiap hari membuatkan saya apa itu untuk panas dalam. Panas dalam terus, saya tahu tuh. Makanya waktu dia tanya saya ingat jadi kejadian itu, apalagi sekarang ada ini. Ya, itu duka. Baik, kita malam hari ini memasuki bab yang terakhir dari kelas terakhir di bab ke-7 ya. Setelah ini mungkin nanti entah minggu besok atau 2 minggu lagi Aling meminta saya untuk mengulang pelajaran tentang materi rupa ya, tentang rupa. Coba nanti kita lihat ini apa bagaimana nanti ya. Baik, jadi di bagian atau di kelas terakhir ini kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di kelas minggu lalu ya. Masih harusnya ini di 4 kebenaran mulia ya. Kita lanjutkan saja sehubungan dengan hal tersebut. Disebut dukkha. Jadi kata Pali dukkha ya, kita lebih baik kita dekat-dekatkanlah dengan bahasa Indonesia ya. Meskipun Inggrisnya suffering, karena dukkha itu memang range-nya itu panjang sekali sih, tidak melulu penderitaan. Ya, nah kita juga mengenal kata dukkha, makanya kita dekatkan aja ya. Disebut dukkha karena keadaannya yang buruk, menjijikkan, kosong. Itu dukkha. Sedangkan asal mula disebut demikian karena dia adalah asal mulanya dukkha. Bahasa Palinya samudaya, dukkha samudaya. Kalau yang sudah belajar Pali tahu dukkasa samudaya. Dukkasa-nya genitif. Kalau disambung jadi dukkha samudaya. Gitu. Asal mula dukkha adalah asal mulanya dukkha karena menjadi sebab kelahiran dukkha sebagai satu kepastian melalui kamma dan lain-lain sebagai kondisinya. Disebut asal mula karena darinya atau berasal darinya dukkha muncul. Ya. Saya rasa cukup jelas. Bab ke-7 itu seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan, bab yang mudah tetapi bagus sekali. Kontennya itu bagus sekali karena memberikan Anda pemahaman yang semakin lengkap tentang terminologi misalkan seperti yang sudah Anda temui di kelas Bahya Sutta kan. Selama ini mungkin guru Anda mengajarkan kepada Anda waktu bermeditasi dengan mengikuti Bahya Sutta, dita matang bawisati ya, di dalam yang terlihat hanya akan ada yang terlihat ya. Kalau kita hanya mengikuti kalimat palinya dita matang bawisati, seolah-olah meditasi melihat ini kan, mata melihat manusia ini, pada saat melihat ini harus ada hanya yang melihat gitu kan. Itu pun satu salah. Kedua, begitu kita membuka kitab komentar kan yang dimaksud dengan yang terlihat adalah rupa ayatana. Kalau Anda nggak paham rupa ayatana itu apa, lalu bagaimana? Anda akan keliru lagi menginterpretasikan rupa ayatana sebagai ini, wujud-wujud ini. Gitu kan? Tapi kan di bab 7 Anda udah belajar, rupa ayatana adalah objek bentuk atau rupa atau warna, satu individu materi kan? Satu partikel kecil saja kan di dalam caku dasaka atau dasaka itu apa? Deka mata. Ya, jadi bab 7 ini menarik
Makanya saya suka dulu waktu di bab 7 itu, kenapa? Karena kebetulan waktu belajar di Myanmar itu saya banyak sekali membaca buku, ya, sering ketemu terminologi yang saya nggak paham. Begitu belajar bab 7 ini kebuka lalu, oh ini gitu. Ya, mudah gitu. Memahami ajaran secara jadi mudah memahami ajaran. Sering sekali saya mengatakan kepada Anda bahwa untuk memahami satu sutanta pun, ya, itu membutuhkan pengetahuan yang komprehensif, menyeluruh. Ya, toh? Kalau kita nggak punya pengetahuan yang menyeluruh, kita akan miss banyak poin penting. Di dalam bahkan hanya mempelajari satu sutta loh, ya. Makanya bab 7 ini buat saya sendiri secara pribadi juga bab yang spesial. Saya suka sih bab 7 ini gitu. Bukan karena mudahnya, tetapi banyaknya informasi penting yang bisa saya dapatkan. Baik, kita sudah terjemahkan 4 kebenaran mulia. Untuk terjemahan sementara adalah dukkha sacca, ya. Dukkha arya sacca. Yang pertama kan dukkha arya sacca kan. Jadi Anda terjemahkannya menjadi yang belakang dulu, kebenaran mulia yang disebut atau dinamakan dukkha. Atau dukkha itu sendiri adalah sebagai kebenaran yang mulia. Begitu juga dengan kebenaran mulia yang kedua, ketiga, dan keempat. Atau mungkin ada baiknya saya akan sebutkan dan Anda mengikuti saya, ya. Dukkha arya sacca, kebenaran mulia yang dinamakan dukkha, ya. Atau bisa juga itu kompon itu diterjemahkan menjadi dukkha sebagai kebenaran mulia. Sama sih, hampir mirip sih. Secara grammar harusnya juga benar. Atau dia mempunyai nama yang pendek, dukkha sacca. Gitu aja, disingkat aja, dukkha sacca. Jadi kebenaran tentang kebenaran yang dinamakan dukkha, ya, atau kebenaran tentang dukkha, ya. Dukkha sacca. Yang kedua adalah samudaya arya sacca. Kebenaran mulia yang dinamakan samudaya. Samudaya itu asal mula, ya, atau bisa disingkat menjadi samudaya sacca. Samudaya sacca. Yang ketiga adalah nirodha arya sacca, ya. Dukkam nirodha, ya, dukkam nirodha arya sacca, pakai dukkha. Berarti kebenaran mulia yang dinamakan dukkha ini, ya. Sebenarnya selama ini kemarin saya menerjemahkan nirodha sebagai kelenyapan. Meskipun tidak salah, tetapi belakangan saya sadari kurang akurat. Sebenarnya lebih ke sesuatu yang berhenti gitu loh. Jadi roda yang tadinya berputar ini tiba-tiba berhenti. Makanya belakangan ini saya rubah menjadi penghentian dukkha. Nirodha juga bisa sih diterjemahkan sebagai kehancuran, juga bisa. Jadi kehancuran dukkha juga bisa. Ya, tapi saya lebih cocok kayaknya penghentian dukkha. Kelenyapan benar, tapi kurang akurat. Terus yang keempat adalah dukkha nirodha gamini patipada. Itu terdiri dari dukkha nirodha gamini patipada, 4 suku kata kan. Ya, kalau Anda menerjemahkannya dari belakang dulu, patipada itu bisa diterjemahkan jadi jalan, bisa, atau praktek juga bisa. Gamini itu yang menuju ke arah tertentu gitu. Jadi jalan yang menuju ke, atau praktek yang menuju ke dukkha nirodha itu, ya. Atau kalau yang kebenaran mulia ketiga tadi bisa disingkat jadi nirodha sacca tanpa dukkha, jadi nirodha sacca saja, kebenaran tentang penghentian gitu. Yang keempat bisa disingkat menjadi magga sacca, yaitu kebenaran tentang jalan atau kebenaran yang dinamakan jalan. Jadi yang bentuk singkatnya dukkha sacca, samudaya sacca, nirodha sacca, dan magga sacca. Ya, itu terminologinya. Nah, saya juga ingin Anda pahami kebenaran mulia pertama dukkha itu sudah kita kupas harusnya di Anatalakkhana Sutta, ya.
Ada 3 jenis duka kan, masih ingat nggak? Ya, duka dukata. Ya, duka dukata itu duka plus ta gitu kan. Jadi itu kayak kata benda abstrak lalu. Ya, kata benda abstrak. Jadi keadaan penderitaan ya, atau karena didobel duka-duka gitu berarti ya keadaan penderitaan yang normal, yang ordinary. Didobel begitu, duka-duka gitu, itu artinya ordinary duka itulah ya, atau itu rasa sakit biasa gitu loh. Kemudian yang kedua adalah viparinama duka ya, di Anatalakana sudah saya kupas itu. Nanti pas hari Waisak juga rencana saya akan membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, juga akan saya kupas ulang lagi. Yang kedua tadi viparinama duka, duka yang ditandai dengan apa? Viparinama itu perubahan ya. Ya, duka karena perubahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sangkara duka, yaitu duka di dalam formasi-formasi. Jadi Anda harus memahaminya, duka itu dalam tiganya ini 3 level ini harus dipahami semua. Kalau yang pertama tadi duka dukata itu kalau Anda ketatap kena benda keras, sakit, itu duka dukata, ordinary duka, duka yang biasa saja. Atau Anda sakit flu, itu duka dukata ya. Tapi viparinama duka karena perubahan adalah itu mencakup juga perasaan suka. Jadi kalau Anda sedang muncul perasaan suka, somanasa, sukacita, itu pun duka. Kenapa? Karena ini menjadi sebab munculnya duka ketika dia berubah. Karena begitu somanasa berubahnya pasti bukan somanasa lagi, katakanlah begitulah ya. Yang bukan somanasa berubahnya menjadi domanasa atau duka gitu. Jadi duka karena perubahan. Kalau yang ketiga itu sebenarnya yang direalisasi melalui vipassana sangkara duka itu. Jadi ini adalah duka ketika Anda melihat bahwa semua formasi-formasi batin dan jasmani itu muncul lenyap itu. Inilah yang harus direalisasi sebenarnya di dalam meditasi ya. Jadi kalau Anda memahami terminologi duka, Anda harus memahami sampai ke level yang terdalam bahwa disebut duka karena definisi duka adalah disebut duka karena tertekan oleh muncul dan lenyap. Dibombardir oleh muncul dan lenyap, muncul lenyap. Jadi tertekan oleh keadaan yang muncul dan lenyap, itulah yang dinamakan sebagai duka. Dengan demikian Anda memahami bahwa di seluruh alam semesta samsara dan isinya ini tidak ada yang tidak muncul lenyap. Sehingga semua di dalam samsara ini adalah duka, tidak ada sukanya akhirnya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa damai kan? Ya, mereka yang nggak bisa damai karena mereka nggak bisa berdamai dengan perubahan, dengan duka dan lain sebagainya. Kalau mereka bisa menerima ya hatinya damai-damai aja. Ya, jadi begitu yang saya ingin Anda pahami ya, harus memahami duka dalam level yang dalam seperti itu ya. Nah, tadi saya katakan di dalam samsara itu semuanya duka, nggak ada yang nggak duka dalam samsara. Nah, nibbana bagaimana? Nibbana bukan di dalam samsara tetapi di luar samsara ya. Nibbana juga tidak muncul lenyap. Ya. Nibbana tidak pernah lenyap, bahkan dikatakan tidak pernah muncul juga. Susah kan? Ya. Nanti mungkin di Wibangga Anda belajar itu. Nah, itu tadi duka. Lalu apa yang Anda pahami dengan asal mula duka? Asal mula duka itu apa? Tanha atau cetasika apa? Loba. Bagus ya. Jadi asal mula duka adalah cetasika loba ya, yang muncul dalam bentuk nafsu kehausan. Karena loba tidak harus muncul dalam bentuk nafsu kehausan. Betul tidak? Ya. Jadi variasi atau degree atau tingkatannya kan banyak sekali kan ya. Ketika loba itu bermanifestasi sebagai kehausan, nafsu kehausan, maka dia menjadi asal mula duka ya. Nah, makanya di Dhammacakkappavattana Sutta tanha itu dibedakan menjadi 3
Yang pertama adalah kama tanha. Kama itu nafsu sensual. Ya, berarti dia adalah nafsu kehausan dalam bentuk nafsu sensual. Ingin menikmati objek-objek panca indera ini. Ya, objek mata, telinga sampai objek sentuhan. Ya, itu adalah kama tanha. Yang kedua adalah bawa tanha. Bawa tanha itu adalah nafsu tentang eksistensi, ya, tentang bawa, ya, tentang eksistensi gitu. Ya. Kemudian wibawa tanha adalah nafsu kehausan tentang non eksistensi. Kalau bawa tanha itu berkaitan dengan pandangan salah tentang sasa tak didik. Sasa tak didik itu apa ya? Kekekalan, keabadian. Sas sata, S-nya double kan, sas sata didik, pandangan salah tentang kekekalan. Ya. Jadi ingin lahir terus, ingin lahir terus, ingin lahir terus dengan berpikir ya memang kehidupan ini nggak boleh berakhir. Pandangan salah tentang keabadian atau kekekalan. Kalau wibawa tanha berkaitan dengan pandangan salah uceda didik. Uceda didik itu pandangan salah tentang nihilisme. Ya, bahwa setelah hidup ini nggak ada lagi, udah. Ya, itu wibawa tanha. Ya. Nah, ketiganya tadi, kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha, sesungguhnya juga cetasika loba. Lalu bedanya bagaimana? Bedanya ketika loba itu melekati objek-objek panca indera, ya, dia itu bermanifestasi sebagai dalam bentuk kama tanha, ya, melekati, mencari terus. Kalau objek-objek panca inderanya lenyap, menangis, sedih, kehilangan ketenangan, keseimbangan, nah itu udah dukanya udah muncul. Ya. Kalau bawa tanha bagaimana? Bawa tanha juga sama, cetasika loba, ya, tapi ketika dia muncul, dia sedang menganggap objeknya sebagai objek yang kekal. Sering kan Anda juga begitu dalam kehidupan sehari-hari? Hah? Kalau Anda lagi senang lihat Anda, ya ini ya kekal abadi nih bahagianya. Dan Anda nggak sadar Anda udah jatuh dalam pandangan salah. Ya nggak sih? Lihat kalau Anda sedang bahagia itu Anda lupa bahwa itu nggak kekal kan? Hah? Karena lupa nggak kekal berarti yang ingat kekal. Kayak orang lupa daratan berarti ingat laut. Nah, kalau wibawa tanha bagaimana? Dia juga loba, cetasika loba, tetapi dia muncul dalam bentuk perilaku yang menganggap atau dalam konteks nihilisme. Ya. Kadang saya berpikir seseorang yang bunuh diri itu mungkin seringkali dikuasai oleh pandangan nihilisme loh. Ya. Dia berpikir bahwa aduh masalah saya berat, lebih baik bunuh diri saja, setelah bunuh diri masalah selesai. Pandangan salah loh itu. Nihilisme itu, uceda didik. Berpikir bahwa setelah kehidupan ini nggak ada kehidupan lagi kan, ya. Makanya hati-hati dan kembali lagi makanya mempunyai pengetahuan dharma itu penting sekali. Nah, jadi itulah tadi variasi dari loba ya. Makanya saya juga sering mengatakan kan kepada Anda bahwa tidak mudah sebenarnya mengajar abhidhamma, dan ini kata-kata ini dari guru saya. Guru saya itu saya kenal, guru saya juga saya sekarang jadi gurunya saya juga. Guru saya abhidhamma itu seorang saya yang saya selalu mengakui karena beliau saya begini gitu. Kata-kata itu dari beliau. Beliau mengatakan begini kalau nggak salah dulu itu. Iya memang abhidhamma itu sulit, tetapi lebih sulit lagi mengajar abhidhamma. Belakangan setelah saya mengajar, oh iya juga benar juga ya. Mengajar itu lebih susah karena berusaha membuat Anda semua paham satu. Kedua ada pertanggungjawaban moral ya, bahwa harus menggunakan terminologi yang akurat supaya Anda tidak jatuh dalam pemahaman yang keliru. Itu nggak gampang gitu. Kecuali kita mau ngajar apa adanya ya, tanpa memikirkan terlalu panjang, ya udah ngajar aja, nggak ada tanggung jawab moral begitu ya. Tapi kalau saya selalu merasakan mengajar abhidhamma itu sulit, karena itu tadi akurasi terminologi dan lain-lain harus menjelaskan dengan detail seperti ini gitu.
Itu nggak gampang gitu. Dan menjaga, memastikan bahwa Anda tidak jatuh dalam pemahaman yang keliru gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang penghentian duka atau apa bahasa palinya? Duka ni roda adalah penghentian atau penghancuran atau kehancuran dan ketidakmunculan duka. Jadi niroda itu begitu, sesuatu yang tadinya katakanlah berputar kemudian berhenti berputar. Sesuatu yang tadinya berproses tiba-tiba berhenti berproses. Nah, berhentinya proses tersebut disebut niroda. Kayak kalau Anda mencapai niroda samapati itu kan, entah 1 juta tahun ke depan. Pada saat seseorang mencapai niroda samapati itu semua proses batin dan jasmani yang lahir dari cita, materi yang lahir dari citaan berhenti. Ya, tadinya berproses muncul lenyap dia berhenti dia. Berhenti itu jangan dipahami berhenti ini wujudnya ada terus kayak Anda nonton film TV kemudian Anda pause gitu, enggak. Berhentinya hilang, kosong, hilang. Enggak ada lagi apa-apa. Nah, ini juga akurasi pemahaman, ya. Jadi bukan Anda nonton TV di pause masih berhenti kelihatan begitu, enggak. Muncul, hilang, udah stop. Enggak ada apa-apa. Itu niroda samapati. Nah, jalan yang menuju ke penghentian duka itu pergi menuju penghentian duka dengan melaluinya mereka pergi menuju penghentian duka. Ini sebenarnya tidak lain jalannya itu apa? Jalan mulia berunsur 8. Disebut juga sering sebagai jalan tengah. Ya, Anda sering mendengarkan jalan tengah, middle way, middle path gitu. Nah, penghentian duka juga atau niroda itu duka niroda juga ekuivalen istilahnya dengan nibbana. Ya. Saya kemarin mungkin dengan Bu Vero menyampaikan sesuatu. Kelihatannya saya sering memakai juga istilah yang tidak akurat. Meskipun nggak salah juga. Kan kita sering kan misalkan semoga kebajikan ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Ternyata kata merealisasi itu nggak eksis di KBBI. Nah, belakangan aja saya baru nggak eksis. Padahal merealisasi itu dulu kita terjemahkan sebagai terjemahan bahasa Inggris realized. Merealize gitu. Bahasa palinya saci karoti gitu. SACCHI karoti KAROTI. Anda boleh buka di kamus gitu. Itu he realizes atau it realizes gitu. Jadi mengalami sendiri artinya harusnya ya. Jadi sebenarnya harusnya kalau kita ini semoga jasa kebajikan ini menjadi susah kan, idame punyang nibbana sa pejayo hotu. Oh, nggak pakai merealisasi. Semoga kebajikan ini bisa menjadi kondisi untuk nibbana. Udah, nggak ada saci karotinya. Idang me punyang nibbana pacay, nibbana sa pacayo kan, pacayo kan, nggak ada saci karoti. Ya, pacayo. Kondisi pun juga di KBBI persyaratan kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia harusnya menjadi sebab atau harusnya oke lah ya, pacaya diterjemahkan menjadi kondisi dalam konteks persyaratan atau sebab boleh juga sih. Berarti semoga jasa kebajikan ini menjadi sebab untuk nibbana, itu terjemahan yang akuratnya harusnya. Dulu itu saya jarang buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kalau kondisi berarti semoga jasa kebajikan ini menjadi kondisi untuk nibbana. Artinya menjadi persyaratan untuk nibbana. Enggak bagus juga ya? Jadi kalau yang punya KBBI dibuka kondisi itu persyaratan. Pacaya. Nah ya, semoga jasa kebajikan ini menjadi persyaratan untuk nibbana. Enggak bagus juga ya? Harusnya sebab ya.
Makanya kita sering pakai kondisi itu karena mengambil bahasa Inggris tuh, lihat tuh. Kalau kita nggak teliti menerjemahkan dharma dari bahasa Inggris bisa nggak akurat. Apa tuh? Nah, makanya nggak tepat juga, nggak sesuai, mengalami sendiri, gitu. Ya, saya ralat berarti eksis, tapi artinya nggak sesuai ternyata, nggak sesuai dengan saci karoti. Saci karoti itu mengalami sendiri. Ya, makanya kalau bahasa Inggris seringkali kita baca buku itu, you have to experience yourself, you have to experience nibbana by direct experiences, ya, pengalaman langsung. Nah, itu saci karoti. Ya, ini teknis ya. Mudah-mudahan cukup 1 jam selesai. Ya. Nanti pelan-pelan kita perbaiki. Nah, tadi saya katakan bahwa kebenaran mulia yang ketiga, yaitu apa tadi? Penghentian duka, itu juga ekuivalen dengan nibbana. Dengan kata lain, begitu duka berhenti, nibbana dialami. Jadi dia terjadi pada saat yang bersamaan. Ya, duka itu berhentinya kapan sih? Ketika tanhanya hancur. Ya, ketika tanha hancur maka duka berhenti. Ya, jadi nibbana itu dialami persis bersamaan dengan kehancuran duka. Begitu kehancuran tanha hancur, nibbana dialami gitu. Itu pemahamannya begitu. Oke. Nah, apa yang Anda pahami dengan kebenaran mulia yang keempat? Dukkha Nirodha Gahamini Patipada. Tadi sudah saya katakan ini adalah jalan mulia berunsur 8 ya. Tapi apa yang Anda pahami dengan jalan mulia berunsur 8 yang disebut kebenaran mulia yang keempat ini? Anda harus memahaminya, ini adalah jalan mulia berunsur 8 yang muncul di Magga Citta, bukan yang muncul di tempat yang lain. Ya, kalau kita bicara kebenaran mulia yang keempat, ya, kita bicara tentang jalan mulia berunsur 8 yang muncul bersama-sama dengan kesadaran jalan Magga Citta. Itu adalah kesadaran yang menghancurkan kilesa kan? Ya. Jadi bukan jalan mulia berunsur 8 yang muncul ketika Anda berwipasana belum mencapai jalan. Tidak sama, ya. Jadi hanya, kan Anda masih ingat ya pelajaran bab 2 ya. Sotapati Magga Citta muncul bersama berapa cetasika? Boleh saya jawab langsung? Boleh nggak pertanyaan saya ini saya jawab sendiri aja? Boleh ya? Ya 36. Dari 36 itu 8 itu jalan mulia berunsur 8. Jadi 8 faktor mental yang disebut jalan mulia berunsur 8 di situ itulah yang disebut kebenaran mulia yang keempat. Bahkan bukan yang di Palacita loh. Hanya yang di Magga Citta loh. Yang di Palacita kan juga ada kan? Karena dia kan mirroring kan? 36 juga kan, tapi mereka tidak disebut sebagai kebenaran mulia keempat gitu. Bisa disebut sebagai jalan mulia berunsur 8 tapi tidak dalam konteks kebenaran mulia yang keempat gitu. Jadi dengan demikian Magga Citta dan 28 cetasika sisanya ya, itu sesungguhnya bukan magga saja, bukan juga kebenaran mulia yang keempat. Paham nggak? Dibulak-balik. Tadi kan saya katakan, yang disebut kebenaran mulia keempat adalah jalan mulia berunsur 8 yang muncul di kesadaran jalan. Dengan demikian, kesadaran jalan itu sendiri bersama dengan 26 cetasika sisanya, 26 ya? 28 cetasika sisanya bukan kebenaran mulia yang keempat. Paham? Paham ya? Ini pelajaran Dhammasanggani. Nanti Dhammasanggani Anda belajar yang begini-begini ini.
Nah, kemudian pertanyaan saya, palacita termasuk di kebenaran yang mana lalu gitu? Palacita. Hah? Coba Anda renungkan, palacita termasuk di mana? Ketiga ya? Kita analisa dulu aja ya pelan-pelan. Saya juga agak nggak yakin ini. Duka saja. Kebenaran mulai yang pertama, duka saja. Ya, duka saja ini harusnya kan semua yang ada di alam semesta ini kan duka kan, tadi kan saya katakan kan. Tapi karena tanha itu dimasukkan dalam kebenaran mulia yang kedua, berarti yang disebut duka saja adalah semua lokiya cita, bukan lokutara cita ya. Lokiya cita itu duka saja. Kemudian 52 cetasika dikurangi loba. Berarti 51 cetasika itu duka saja. Terus 28 rupa. Itu duka saja. Kebenaran mulia yang kedua adalah tanha, loba cetasika ya. Nah, tapi Anda harus memahaminya begini, sebenarnya cetasika loba itu juga duka saja. Paham nggak? Kenapa? Karena loba juga muncul dan lenyap. Jadi dia itu sesungguhnya juga duka saja. Tapi karena di dalam klasifikasi 4 kebenaran mulia itu dipisahkan menjadi kebenaran mulia yang kedua, maka dia di-excluded, dikeluarkan dari kelompok kebenaran mulia yang pertama. Jadi tanha atau loba cetasika adalah kebenaran mulia yang kedua. Nah, niroda saja apa? Ultimate apa? Realitas hakikinya. Kita bicara realitas hakiki ini tadi. Nibbana, bagus ya. Sekarang maga saja tadi ya, jalan mulia berunsur 8 ya. Berarti palacita di mana? Harusnya palacita itu di luar kebenaran. Kalau saya nggak salah. Kan kita lagi menganalisis palacita kan, beserta cetasika yang muncul bersamanya kan. Untuk sementara harusnya dia saca wimuta. Saca harusnya benar ini, saca wimuta. Wimuta itu terbebas. Terbebas dari saca. Saca sama wimuta. Ablatif sacanya. Terbebas dari kebenaran. Ya. Pala bersama cetasika yang muncul ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari saya. Nibbana itu disebut nama atau rupa? Nibbana itu nama. Nibbana itu nama, batin. Kenapa disebut batin? Karena dia namati ben. Kalau definisi nama itu Anda buka di buku bab pertama itu namati. Ada yang bawa kamus Pali? Hah? N-A-M-A-N-A. Ups. Bending ya harusnya ya. Namana. Hah? Ya. Kan kita nama kan? Itu sebenarnya berasal dari namana. N-A-M-A-N-A. Namana, bending, harusnya bending. Ya. Jadi menekuk. Kenapa disebut batin ya? Karena definisinya disebut batin karena batin ini selalu bending menuju ke objek, menekuk ke arah objek. Itu definisi nama. Tapi dalam konteks nibbana, saya rasa di buku pertama dulu udah pernah saya kupas itu. Dalam konteks nibbana, nibbana disebut nama karena dia membuat cita itu bending towards maga dan pala, bending ke arah nibbana. Gitu definisinya, memang kayak dibalik gitu. Paham ya? Jadi nibbana adalah apa tadi? Nama. Nah, kemudian pertanyaan saya,
Di dalam klasifikasi pancakanda, nibbana masuk di mana? Ini ya, tadi ya. Nibbana masuk di mana? Kan tadi nibbana adalah nama. Terus dalam klasifikasi pancakanda nibbana masuk di mana? Enggak masuk. Paham ya? Meskipun nama, tapi dia tidak termasuk dalam klasifikasi pancakanda. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan saya, kenapa nibbana tidak termasuk dalam agregat? Enggak. Makanya Anda kembali lagi, agregat itu definisinya apa? Dhamma yang sama yang berasal dari 11 kategori dikumpulkan di satu keranjang, satu tempat. Inilah yang disebut agregat. Nibbana tidak bisa didefinisikan menjadi atitana gata pacupana ajatawa bahidawa olarikawa sukumawa hinawa panitawa yang dure santi kewa dan seterusnya. Nggak bisa. Makanya nibbana bukan agregat karena tidak bisa dikelompokkan dalam 11 klasifikasi. Ada pertanyaan lagi dari saya. Kenapa wedana dan sanya dipisahkan dari agregat? Kan rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda. Kenapa wedana dan sanya dipisahkan menjadi agregat yang tersendiri? Kanda tersendiri. Nggak tahu. Anda ingat perumpamaan 5 agregat? Rupa kanda itu seperti apa? Bejana, ya. Wedana kanda seperti apa? Bojana, makanan. Sanya seperti apa? Kari, byanjana. Ya, berarti wedana itu seperti makanan, persepsi seperti kari, kan? Ya. Nah, kenapa wedana dan sanya dipisahkan? Karena ajaran Buddha itu kan Buddha selalu seringkali di berbagai kesempatan mengatakan bahwa sejak awal sampai sekarang saya hanya mengajar 2, yaitu dukkha dan dukkha nirodha. Ya, mengajarkan tentang dukkha supaya kita tahu ini dukkha dan juga mengajarkan dukkha nirodha. Ya, nah. Kalau kita mengikuti ajaran Buddha, maka kita akan mencapai apa tadi? Dukkha nirodha. Yang diawali dengan keadaan tanpa nafsu terhadap samsara. Ya. Jadi kita menjadi tidak bernafsu lagi terhadap samsara. Ya. Nah, padahal seringkali buat mereka yang belum tercerahkan, samsara ini menjadi seperti makanan yang enak. Ya toh? Putu jana itu selalu menganggap samsara itu makanan yang lezat, apalagi tambah sama kari dari persepsi, ya toh? Jadi yang membuat jumlah kelahiran itu panjang itu sesungguhnya 2 agregat ini, kalau kira-kira lah ya. Kalau kita bicara klasifikasi dari 5 agregat, wedana kanda dan sanya kanda ini faktor yang bertanggung jawab untuk bertambahnya jumlah kelahiran. Ya toh? Karena wedana itu seperti makanan, atau mungkin kalau di dalam buku cetasika seperti raja yang menikmati makanan malah. Ya, dan sanya itu persepsinya. Ya, lihatlah, Anda kalau sedang menyukai sesuatu, hati-hati. Sanya sedang bekerja, menambah bumbu ini, bumbu itu, bumbu ini. Persepsi Anda. Termasuk ketika kita tidak menyukai sesuatu juga, sanya juga membumbui. Kayak jadi provokator gitu. Ya. Nah, makanya dengan pertimbangan seperti itulah wedana dan sanya dipisahkan menjadi agregat-agregat yang tersendiri. Kari, sanya itu dia kontribusinya apa sih? Memberikan sanya wipalasa itu loh. Saya pernah membahaskan sanya wipalasa itu adalah distorsi persepsi. Persepsi yang terdistorsi. Persepsi yang terdistorsi itu persepsi yang seperti apa? Persepsi yang menganggap bahwa segala sesuatu kekal, segala sesuatu suka, penuh kebahagiaan, bahwa ada roh. Nah, itu terdistorsi kan? Bahwa
kehidupan ini indah, cantik, subha. Ya. Jadi persepsi yang terdistorsi adalah menganggap nicca, sukha, atta, subha. Ada 4. Ya, kekekalan, kebahagiaan atau sukha, roh atau atta, dan yang keempat apa? Subha. Ya. Kenapa orang melekat pada samsara, pada kehidupan? Karena belum merealisasi segala sesuatu itu anicca. Simpel ya sebenarnya ya. Coba Anda renungkan. Seandainya saja Anda itu benar-benar tahu bahwa segala sesuatu anicca, ya, apapun itu adalah anicca, kira-kira Anda bisa melekati kehidupan ini enggak sih? Hah? Bisa enggak sih? Renungkan coba Anda. Justru karena Anda menganggap ada yang kekal, maka Anda melekatinya dan menggenggamnya, mempertahankannya mati-matian. Padahal dia udah lepas, ditarik lagi. Lepas, tarik lagi. Tarik dalam khayalan. Gitu. Nah, ya, akhirnya hidup dalam khayalan. Khayalannya berkembang biak, itu yang disebut berkembang biakan. Bahasa Palinya apa itu? Sering saya di kelas itu. Papanca. Berkembang biak terus itu. Oke, jadi tadi dikatakan bahwa 4 palacita itu di luar kebenaran kan. Walaupun nanti mungkin Anda akan melihat bertemu di dalam sutta, ini ada catatan dari saya, bahwa Buddha juga pernah mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah termasuk di dalam klasifikasi 4 kebenaran mulia. Ya, jadi ini pengetahuan ini saya sampaikan supaya nanti kalau Anda membaca buku di perpustakaan, ketemu hal-hal seperti ini, Anda udah paham dulu. Nah, ketika di dalam sutta Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu itu termasuk di dalam 4 kebenaran mulia, maka Anda harus bisa menganalisisnya bahwa kesadaran buah atau palacita dan cetasika yang muncul bersamanya harus Anda pecah-pecah. Yang menjadi faktor jalan mulia berunsur 8 itu bisa dimasukkan ke dalam magga saja. Kebenaran mulia yang keempat, ya. Palacita dan 28 cetasika sisanya itu adalah kebenaran mulia yang pertama. Begitu caranya, ya. Kenapa? Karena muncul dan lenyap. Maka dia dukkha saca. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini 69 dhamma yang terdiri dari faktor-faktor mental, materi yang lembut, dan nibbana disebut sebagai landasan indriawi objek mental, atau bahasa Palinya Anda lihat itu dhamma ayatana. Ya. Dan elemen objek mental itu dhamma dhatu. Ya. Dhamma ayatana terdiri dari 2 kan, dhamma plus ayatana. Ayatana kita terjemahkan jadi landasan indriawi, dhamma itu objek mental, objek batin. Ya, kalau elemen objek mental berarti dhamma dhatu. Itu ya. Karena dhamma adalah objek mental, dhatu adalah elemen. Nah, Anda bisa mendapatkan 69 itu apa saja? 52 cetasika, oke, 16 sukuma rupa dan 1 nibbana, berarti di jumlah 69. Mari kita lihat penjelasannya. Landasan indriawi dalam arti sebagai 12 landasan-landasan, ya. Ayatana kan ada 12 kan, ya. Itu adalah 69 objek-objek mental dhamma ayatana, yaitu 52 cetasika, 16 sukuma rupa dan nibbana. Dan yang termasuk sebagai elemen objek mental dalam arti sebagai elemen-elemen. Oh, ini kurang. Harusnya landasan indriawi objek mental. Ya, jadi ini menjelaskan tentang dhamma ayatana. Ya, jadi landasan indriawi objek mental dalam arti sebagai 12 landasan-landasan, ya. 12-nya harusnya dihilangin berarti, nggak ada kok di Palinya kok. Ya, 12-nya dicoret, di Palinya nggak ada kok.
Landasan indriawi objek mental dalam arti sebagai landasan-landasan adalah 69 objek-objek mental, yaitu 52 plus 16 plus 1. Dan yang termasuk sebagai elemen objek mental atau dhamma dhatu dalam arti sebagai elemen-elemen. Jadi dhamma dhatu dan dhamma ayatana ini sama, 69 dhamma, ya. Selanjutnya, landasan indriawi batin atau mana ayatana itu sendiri dipecah menjadi 7 elemen kesadaran. Anda masih ingat pelajaran bab 3? 7 elemen kesadaran itu apa saja? Sata winyana dhatu itu apa saja? 5 elemen panca indera, ya. Caku dhatu, ya. Berarti caku dhatu, sota dhatu, caku winyana dhatu, ya. Nah, caku winyana dhatu, sota winyana dhatu, gana winyana dhatu, kemudian jiwa winyana dhatu, kemudian kaya winyana dhatu, kemudian mano dhatu, mano winyana dhatu, ya. Mano dhatu adalah 3 kesadaran, yaitu apa? Panca dwara wajana cita dan 2 sampaticana cita. Mano winyana dhatu adalah 89 cita dikurangi 10 dikurangi 3 berarti ketemunya 76, ya. Itu pelajaran bab 3 kan? Oke. 5 ini disebut sebagai 5 agregat, yaitu materi, perasaan, persepsi, faktor mental, sisanya demikian juga kesadaran. Ini harusnya Anda sudah paham, sisanya harusnya cepat ini. Faktor mental sisanya yang dimaksud dalam Sangkara Kanda adalah 50 faktor mental sisanya kecuali perasaan dan persepsi. Kita cepat, ini harusnya udah saya jelaskan semuanya karena akan tetapi kenapa perasaan dan tadi udah kan. Tetapi perasaan dan persepsi dibuat terpisah. Kenapa? Karena terhadap dhamma-dhamma di dalam siklus kelahiran kembali mereka menjadi rasa atau kepuasan. Itu perasaan dan instrumen untuk itu. Instrumennya apa? Persepsi. Rasa atau kepuasannya wedananya. Ya. Oleh karena perasaan berlangsung sebagai pengendali untuk kepuasan terhadap dhamma-dhamma di 3 tingkatan. Apa itu dhamma-dhamma di 3 tingkatan? Dhamma-dhamma yang ada di tingkat lingkup indriawi, tingkat materi halus, dan tingkat non materi. Itu yang disebut 3 tingkatan. Anda akan sering ketemu ini nanti kalau belajar Abhidhamma Pitaka. Bahasa palingnya tebumaka. Dhamma yang memiliki 3 tingkatan. T itu di sini 3 kayak T gitu. Bumaka itu bumi plus aka. Bumi itu ya bumi tingkatan gitu. Plus aka berarti having 3 stories, mempunyai 3 tingkatan. Jadi lihat, Wibawini pun ketika di slide ini kalau menurut saya dia agak kontradiksi dengan apa yang dia sampaikan di kelas minggu lalu bahwa perasaan itu seperti makanan. Ya toh? Kalau perasaan seperti makanan, kenapa sekarang beliau mengatakan ini? Perasaan berlangsung sebagai pengendali untuk kepuasan terhadap dhamma-dhamma di 3 tingkatan ya. Kayak kontras ya. Berbeda ya. Makanya kalau saya lebih cocok seperti yang di buku Cetasika itu, seperti raja itu. Menikmati dia. Ya, bukan ini. Bukan makanan yang dinikmati gitu. Jadi wedana itu yang menikmati, bukan yang dinikmati gitu. Oke, anyway, terus kita lanjutkan. Persepsi menjadi instrumen untuk itu tadi ketika berlangsung melalui cara persepsi yang terdistorsi tentang kecantikan atau keindahan, yaitu subha, terhadap dhamma yang jelek sesungguhnya. Tapi ini di sini sebenarnya subadi sanya wipalasa wasena, yaitu wasena itu dengan cara distorsi persepsi terhadap subadi. Subadi itu subha dan lain-lain. Berarti harusnya subha, nica, suka, atta. Itu harusnya. Saya kurang lengkap berarti ya. Untung ada palinya. Nah, makanya salah satu kenapa saya sering menyertakan pali di buku-buku saya itu begini nih fungsinya. Kalau miss kita bisa melacak. Atau kalau kita lupa nanti kalau Anda udah paham Pali, Anda bisa search di Tripitaka Anda dan Anda akan ketemu keseluruhannya.
Itu kenapa saya sering menyertakan catatan kaki Pali. Oleh sebab itu, setelah memisahkan mereka tadi Wedana dan Sanya, ya mereka diajarkan, tetap saja diajarkan karena merupakan sebab yang utama untuk samsara. Tuh, Anda boleh catat. Ini saya ingat juga guru saya dulu mengatakan ini. Samsara sakpadana hetu. Pedana itu kayak fondasi harusnya kokoh. Sebab yang kokoh untuk samsara. Samsara sak berarti kasusnya apa? Genitif atau datif? Datif dong. Samsara padana hetu. Ya, jadi sekarang Anda tahu bahwa Wedana dan Sanya itu menjadi sebab utama untuk samsara dalam konteks pancakanda. Nanti kalau di luar pancakanda nanti Anda akan ketemu yang lain lagi, misalkan apa? Dalam konteks 4 kebenaran mulia sebab utama samsaranya tanha. Ya, ini kita bicara pancakanda ya. Selanjutnya, demikian pula halnya dengan 5 agregat yang menjadi bagian dari 3 tingkatan dianggap sebagai 5 agregat yang menjadi objek pelekatan ya. Ini bicara tentang pancu padana kanda ya. 5 agregat yang menjadi di bagian dari 3 tingkatan. Iya, 5 agregat yang menjadi objek pelekatan itu pancu padana kanda kan. Oleh karena tidak ada pembedaan maka nibbana keluar dari kumpulan agregat. Tadi sudah saya sampaikan kan bahwa nibbana tidak termasuk dalam agregat manapun karena dia tidak ada pembedaan nih sekarang. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ini ya. Kita tinggal mengulang aja bisa cepat. Sudah barang tentu nibbana termasuk di dalam landasan indriawi dan elemen, yaitu landasan indriawi, objek-objek mental atau dhamma ayat tanah atau juga dhamma datu. Nibbana masuk di sana. Tapi mengapa tidak termasuk di dalam agregat? Beliau menjawabnya dengan kalimat yang diawali oleh karena tidak ada pembedaan. Pembedaan apa ini? Pembedaan ke dalam 11 klasifikasi. 11 klasifikasi itu apa? Atita, anagata, pacubana, ajata, bahida, olarika, sukuma, dan seterusnya ya. Sebutan agregat dalam arti sebagai tumpukan yang dipilah dan dibedakan ke dalam masa lalu tadi sudah dijelaskan. Oleh karena tiadanya pembedaan ini maka nibbana keluar dari kumpulan agregat, artinya tidak termasuk dalam agregat, bebas dari agregat. Untuk winimuta di sini pakainya. Winimuta sama wimuta harusnya hampir sama. Selanjutnya, oleh karena perbedaan antara pintu dan objek maka terdapat landasan indriawi. Dengan kata lain, ketika kita bicara ayatana, landasan indriawi kita sedang menganalisis kehidupan di dalam samsara ini ke dalam 2 kelompok, yaitu apa? Pintu dan objek. Ya, kalau itu ayatana. Jadi hanya analisis tentang pintu dan objek. Tapi kalau elemen dia 18. Berarti pintu, objek dan kesadaran yang terlibat. Paham ya? Apa? Kalau ayatana berarti dibedakan ke dalam pintu dan objek, maka kita dapat hanya 12. Kalau elemen atau dhatu klasifikasinya ke dalam 3 klasifikasi, yaitu pintu, objek, dan kesadaran yang muncul atau yang terkait. Ya, maka kita dapatkan 18 elemen gitu. Penjelasannya, dengan pembedaan 6 pintu dan 6 objek terdapat 12 landasan indriawi ya, ayatana. Dengan urutan metode kesadaran-kesadaran spesifik yang telah muncul dengan bersandar pada keduanya, bersandar pada objek dan pintu itu tadi, 6 pintu dan 6 objek, 18 elemen didapat. Jelas ya? Siklus kelahiran kembali yang memiliki 3 tingkatan adalah penderitaan. Nah itu kan. Jadi siklus kelahiran kembali yang ada di 3 tingkatan. 3 tingkatan itu apa? Lingkup indriawi, lingkup materi halus, dan kok kupu-kupunya jatuh satu. Sayang nanti di syutingnya jelek. Ya, makanya tadi saya katakan di dalam samsara beserta isinya semuanya adalah
dukkha. Nafsu kehausan, nah ini saya terjemahkan, saya tambahkan. Biasanya kita kehausan saja ya. Ini ditambahin aja nafsu kehausan. Atau tanha ini ya, menjadi asal mula dari dukkha. Penghentian atau kehancuran adalah nama untuk nibbana. Jalan dianggap sebagai adi duniawi. Makanya tadi saya katakan yang disebut jalan adalah 8 cetasika yang muncul di magga citta. Atau kalau dalam konteks sutta Buddha mengatakan semua termasuk dalam 4 kebenaran mulia, juga berarti termasuk 8 faktor yang termasuk sebagai jalan mulia berunsur 8 yang muncul di pala citta tadi. Itu juga termasuk sebagai jalan, kan adi duniawi juga kan. Enggak, kan dua cara. Kalau kita mengikuti Abhidhamma saca wimuta. Tapi kalau sutta, Buddha kan kadang mengatakan segala sesuatu sudah termaktub, termasuk di dalam 4 kebenaran mulia gitu. Penjelasannya, 3 tingkatan ti buma adalah sesuatu yang memiliki 3 tingkatan. Te bumaka bahasa Palinya. 3 tingkat itu sendiri yang dinamakan memiliki 3 tingkatan tuh te bumaka. Ya. Selanjutnya wata. Nah, Anda akan mungkin mulai semester, mungkin di sutta di semester ini, nanti entah di Dhammacakka atau di Mahacatarisaka Sutta, saya akan memperkenalkan istilah baru yaitu wata ini, wata. Semester depan juga Anda akan belajar wata, siklus kelahiran kembali. Ya, Anda akan belajar semester depan. Karena di sini kama dan resultannya eksis. Jadi sebenarnya kelahiran kembali ini berputar-putar terus karena masih ada kama dan resultan atau kama dan buahnya. Tapi di sini resultan karena wipaka supaya konsisten ya. Sama, artinya sama dengan buah karma juga sama. Adalah 3 jenis yaitu kama tanha, bawa tanha dan wibawa tanha. Tadi sudah saya jelaskan. Akan tetapi berdasarkan 6 objek, maka akhirnya didapat 18 jenis nafsu kehausan, tanha. Anda paham nggak itu? Jadi tanha ada berapa tadi? 3, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Ketiga-tiganya bisa muncul berkaitan dengan 6 objek. Ya toh? Ketika muncul berkaitan dengan objek mata, maka kama tanha atau bawa tanha atau wibawa tanha muncul berkaitan dengan objek mata. Bisa juga muncul dengan suara, berkaitan dengan suara. Ketika Anda, mungkin teman Anda, enak lo lahir di surga kekal abadi ya. Langsung Anda pengen di sana kan, bawa tanhanya muncul kan, ya. Nah, tinggal Anda kalikan berarti kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha kali 6 objek berapa? 18, berarti kita dapatkan 18 jenis tanha. 18 jenis tanha bisa lagi diurai menjadi ke dalam 3 masa lalu, masa depan, dan masa kini. Berarti 18 kali 3 berapa? 54. Bisa diurai ke masa gitu enggak? 54 tadi masih juga bisa dibedakan ke dalam internal dan eksternal, maka didapat 108 variasi tanha atau nafsu kehausan. Ya. Oke. Akan tetapi mengapa di antara sebab-sebab duka yang lain hanya kehausan atau nafsu kehausan yang dikatakan sebagai asal mula? Kenapa hanya tanha yang dikatakan sebagai asal mula duka? Nah, sekarang Anda dijelaskan karena tanha adalah sebab yang utama. Dengan kata lain sebenarnya ada sebab-sebab yang lain duka itu. Tapi sebab yang utamanya tanha. Artinya apa? Begitu tanha ini dipotong, berhenti dia. Itu. Tapi dengan kata lain Anda tidak memahaminya begini, bahwa sebab duka itu hanya tanha. Ada sebab-sebab yang lain gitu. Tanha ini faktor yang utama. Oleh karena tanha adalah sebab untuk berbagai duka dengan menjadi sebab untuk berbagai variasi kama, artinya Anda melakukan kama karena ada tanha. Tanpa Anda sadari. Ya. Saya ingin berdana supaya lahirlah jadi orang kaya raya. Nah, tanha kan? Ya enggak? Saya ingin berdana supaya lahir di surga sebagai dewa. Nah, itu
ada tanha, ada awija juga. Awija karena sesungguhnya nggak ada dewa. Yang ada adalah nama dan rupa. Memahami ada dewa itu cara apa? Itu contoh bekerjanya awija. Gitu. Jadi tadi apa? Duka dengan menjadi sebab untuk berbagai variasi kama dan dengan bekerja sebagai kondisi yang menyertai kama, maka nafsu kehausan adalah sebab khusus untuk duka. Sebab khusus atau sebab utama ya. Jalan dikatakan sebagai nama untuk jalan dengan tujuan penghentian duka. Yang dimaksud dengan jalan hanyalah jalan adi duniawi ya, tadi udah saya jelaskan kan. Dia yang muncul di maga cita. Maga cita kan adi duniawi kan. Selanjutnya, faktor-faktor mental yang berasosiasi dengan jalan dan juga buah tidak termasuk ke dalam 4 kebenaran. Demikianlah ringkasan total telah dijelaskan dengan 5 variasi. Paham ya? Tadi udah saya jelaskan kan? Jadi maga cita dan juga faktor mental yang 28 tadi kan termasuk tidak dimasukkan dalam kebenaran manapun kan? Ya. Penjelasannya, faktor mental yang berasosiasi dengan jalan. Faktor mental yang sisanya kecuali 8 faktor jalan yang diawali dengan kontak dan lain-lain ya. Anda harus analisis. 36 dikurangi 8 berarti 28 mulai dari pasa. Anda analisis wedana ada enggak? Kirain enggak ada. Dan juga buah bersama dengan faktor mental yang berasosiasi dengannya. Berarti benar ya statement saya di awal tadi ya, bahwa buah juga termasuk sebagai saca wimuta di luar kebenaran. Dalam konteks abhidhamma ya, bukan sutta ya. Dari sudut pandang hakiki, nippariyayato ini istilah sutta sesungguhnya. Kalau kita kan sudut pandang hakiki itu paramata. Kalau dari sudut pandang hakiki berarti paramatato. Kalau ini nippariyayato gitu. Dari sudut pandang hakiki bahasa sutta ini, mereka pergi keluar dari 4 kebenaran. Akan tetapi dari sudut pandang kiasan pariyayato, yaitu konsep kalau bahasa abhidammanya, oleh karena mereka dinyatakan di dalam deskripsi tentang indria seseorang yang telah memiliki pemahaman adi duniawi, maka disebut sebagai faktor jalan dan termasuk di dalam jalan. Nah ya kan ini bahasa sutta yang tadi. Buddha mengatakan semua termasuk di dalam jalan, dalam 4 kebenaran mulia. Ini yang tadi saya jelaskan. Makanya saya curiga dengan bahasanya itu. Nippariyaya itu bahasa sutta yang ekuivalen dengan paramata dhamma. Pariyaya itu ekuivalen dengan samuti saja, konsep. Samuti itu panyati. Bisa mas, panyati, samuti. Oke. Akan tetapi mengapa banyak dhamma-dhamma ini, yaitu agregat, landasan indriawi, datuk disampaikan? Kenapa? Oleh karena dhamma-dhamma tersebut telah diajarkan Begawan. Ya, jawabannya simpel kan? Udah diajarkan kok. Nah, dan mengapa hal ini telah diajarkan oleh Begawan demikian? Karena maksud beliau untuk membantu 3 jenis makhluk. Karena beliau mengajarkan dhamma kepada makhluk-makhluk yang berbeda-beda kan. Ya ada yang lebih mudah diajarkan dengan kanda dan seterusnya gitu. Nanti kita akan lihat alasannya. 3 jenis makhluk itu apa? 3 jenis makhluk yaitu 1, mereka yang tergila-gila dengan batin. 2, mereka yang tergila-gila dengan materi. 3, mereka yang tergila-gila dengan dua-duanya. Anda yang mana? Bukan yang gila beneran lah ya. Atau mereka yang memiliki indria yang tajam, kedua tidak begitu tajam dan tumpul yang ketiga, atau mereka yang cenderung menyukai penjelasan singkat, menengah dan detail. Ini alasannya. Ya. Di antara mereka, untuk mereka yang tergila-gila dengan batin, mengambil atau mempelajari agregat, karena di sana agregat dianalisis ke dalam 4 jenis batin. Jadi mereka yang senang tergila-gila dengan batin, ini maksudnya, maka ajaran yang cocok mungkin adalah agregat. Karena di sana dari 5 agregat 4-4-nya batin.
Banyak kan? Mayoritas kan? Untuk mereka yang tergila-gila dengan materi, mempelajari ayatana atau landasan indriawi mungkin lebih cocok karena di sana landasan indriawi dianalisis ke dalam 10,5 materi. Anda bisa tahu 10,5 itu yang mana? Rupa ayatana, cakka ayatana, caku ayatana dan rupa ayatana itu completely rupa, berarti 2 ya. Terus sota ayatana dan sada ayatana, pokoknya 4 indria yang pertama kali 2 itu murni rupa, ya toh. Tapi indria yang kelima yaitu kok indria yang keenam ya? Sorry. Hah? Sebentar. Berarti panca indera yang 5 yang pertama berarti landasan indriawi panca indera dan objek-objeknya itu murni materi. Berarti 10 toh. Yang keenam mana ayatana. Dan objeknya adalah dhamma ayatana. Mana ayatana bukan materi. Berarti masih tetap 10 ya. Dhamma ayatana apa? 52 cetasika, 16 sukuma rupa, dianggap setengah lah rupanya. Ya. Gitu. Berarti 10,5 materi. Karena di dalam klasifikasi ayatana materi itu menonjol mayoritas, maka mereka yang tergila-gila dengan materi, maka landasan indriawi ini lebih cocok. Tapi ini dalam konteks ketika Buddha masih hidup loh ya. Buddha tahu nih, si A ini tergila-gila pada apa ini? Itu ya. Oh, tergila-gila pada materi. Mungkin Buddha mengajarkan ayatana. Gitu. Kalau dalam zaman sekarang, ya kita harus mengenali diri kita masing-masing. Mana yang kita sukai. Selanjutnya untuk mereka yang tergila-gila dengan keduanya mempelajari elemen karena di sana keduanya dianalisis dengan detail. Paham ya? Kalau ada 18 elemen kan? Demikian pula hal tersebut hendaknya dipahami juga untuk mereka yang indrianya tajam dan mereka yang cenderung menyukai penjelasan ringkas, mempelajari agregat. Ya. Dan seterusnya ada ini. Jadi mereka yang indrianya kurang tajam, menengah tajam berarti apa? Ayatana. Yang ini tajam, kurang tajam dan tumpul malah datu ya. Urut-urutannya begitu, malah elemen yang banyak. Dengan demikian selesai sudah kelas kita di semester ini. Terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Untuk bab penutup ya Bante, bab 7. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Wadani Bante, boleh nanya yang tentang Bodhipakkhya. Jadi kan kalau waktu di Bodhipakkhya kan kita ada belajar Cattaro Satipatthana, Cattaro Samapadana dan lain-lain, dan sampai ke Atamaganggha menganggani. Nah itu kan katanya yang JMB 8-nya itu yang Lokutara yang muncul bersama dengan Magga Citta. Tapi yang selebihnya itu muncul saat berwipasana kan Bante? Atau gimana? Muncul saat apa? Berwipasana. Ya. Termasuk yang 7 faktor pencerahannya juga atau sebenarnya di dalam, jadi penjelasannya begini, pada saat kita berwipasana sampai sesaat sebelum kemunculan magga, semua faktor-faktor pencerahan itu berproses, bisa naik turun gitu. Karena pada saat mereka udah berkembang maksimal kayak jalan mulia berunsur 8, begitu mereka berkembang maksimal maka magga citta muncul. Kira-kira logikanya begitu. Jadi makanya di dalam berwipasana pun kalau Anda atau setiap kali Anda retret pun coba Anda perhatikan, semua faktor-faktor pencerahan itu kadang muncul, meningkat, kadang drop lagi gitu kan, kadang naik, kadang drop. Satiknya misalkan ya, satiknya kadang bisa mindful terus, kadang lepas lagi. Termasuk juga faktor-faktor pencerahan yang lain, Dhamma Wijaya, Wirya juga kadang semangat, kadang enggak.
itu kadang sadar ini saya nggak boleh begini, kadang lupa lagi gitu. Jadi itulah prosesnya vipassana atau samatha ya. Jadi semua faktor-faktor itu memang dikembangkan, makanya istilahnya dikembangkan. Bahasa Palinya pun juga istilahnya dikembangkan gitu. Bhaveti ya. Coba ada. Tapi berarti BHAVETI. Bhaveti harusnya iya, mengembangkan. Bhaveti. Cultivate ya. Ya. Cultivate itu apa? Merawat. Mengembangkan kan? Iya, mengembangkan. Berarti hanya berlaku untuk bawana ya, maksudnya saat meditasi aja ya. Oh iya, kalau faktor pencerahan iya. Bhaveti. Bener ya Bhaveti ya? Cultivate ya. Kasih Bante. Ya.